Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, siap kita mulai untuk melanjutkan kajian Mahdawiyah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamus salam ala khairi khalqih khatamil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya akan menyempurnakan pembahasan yang kedua, yaitu falsafah kenabian, sekaligus melanjutkan materi ketiga ya, yaitu yang berjudul kebangkitan. Ya, dengan itu kita mencoba memotret atau memahami konsep intidharul faraj. Ya, pertama saya akan melanjutkan atau kita akan melanjutkan diskusi kita tentang falsafah kenabian. Sebagaimana sebelumnya sudah kita pahami bersama ya, bahwa pembahasan falsafah kenabian dalam kajian Mahdawiyah kita ini atau dalam konteks kajian Mahdawiyah kita ini itu saya bagi menjadi 3 poin ya. Poin pertamanya membahas tentang kekurangan manusia. Sehingga kita bisa memahami pentingnya Nabi, ya, pentingnya Nabi diutus. Terus kemudian bagian atau poin keduanya tentang pentingnya Nabi itu sendiri. Saya akan bahas itu hari ini, sekaligus poin ketiganya yaitu tentang bagaimana Nabi menunjuki manusia. Jadi tidak cukup kita memahami pentingnya Nabi, kita juga harus memahami ya masalah penting lainnya adalah bagaimana Nabi menunjuki manusia, ya. Setelah kita memahami bahwa manusia pada umumnya memiliki atau tidak mampu untuk menunjuki dirinya sendiri, tetapi di sisi lain dia tetap harus sampai pada kesempurnaannya, ya. Di sini ada pertanyaan kan? Ada persoalan. Bagaimana manusia tetap atau bisa mencapai kesempurnaannya? Ya. Nah, kita Muslimin atau Islam memiliki jawaban, ya, tetapi Barat tidak. Ya. Di luar Islam tidak memiliki jawaban. Bahkan kalau kita pikirkan secara lebih dalam, Islam yang dikatakan Islam memiliki jawaban. Ya, jawaban ini bukan jawaban pertanyaan ya, tapi jawaban atas persoalan hidup. Solusi lebih tepatnya. Jadi yang memberikan solusi itu Islam menurut Ahlul Bait, menurut Syiah. Sementara Islam menurut Ahlus Sunnah itu kenabiannya bukan jawaban. Ya kan? Kenapa? Ya nanti lebih lanjut dalam kajian itu, Maya. Ya. Mereka ini ketika berbicara falsafah kenabian itu, ya, konsep falsafah kenabiannya itu banyak cacatnya. Karena mereka ini tidak meyakini kemaksuman Nabi, ya. Nah, jadi
Kalau Islam memiliki jawaban yang boleh dibilang sempurna, ya, untuk persoalan mendasar ini, ya. Jadi manusia harus sampai pada kesempurnaannya, sementara dirinya tidak bisa menunjukinya sendiri. Gitu. Nah, di dalam saya akan mengutip dua ayat yang menurut saya sangat penting ya untuk kita pahami terkait dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menyampaikan ya manusia pada kesempurnaannya. Ya. Kenapa? Kita sama sudah paham jawabannya. Ya, karena kesempurnaan manusia itu bukan hanya keinginan kita, bukan hanya keinginan manusia. Bahkan sebelum manusia ingin sempurna, ya, kapan sih manusia ingin sempurna? Setelah dia ada. Betul tidak? Ya kan? Nah, sementara kesempurnaan manusia itu sudah jadi keinginan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia ada. Bisa dipahami nggak? Bahkan kesempurnaan manusia, kesempurnaan yang diupayakan oleh manusia untuk sampai kepadanya itu sudah diinginkan oleh manusia atau ditetapkan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia itu menginginkannya. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gambarannya seperti orang ketika menciptakan sesuatu, misalnya menciptakan komputer, ya. Sebelum komputer ada, ya, komputer ini untuk digunakan untuk apa, tujuannya apa sudah ditetapkan kan sama penciptanya. Gitu. Jadi sebelum komputer itu mencapai kesempurnaannya atau menunjukkan aktivitasnya, itu penciptanya sudah menentukan untuk apa dia diciptakan. Jadi dari situ kita bisa memahami juga dengan logika yang sama, kita ngambil kesimpulan bahwa kesempurnaan manusia itu sebelum diinginkan oleh manusia itu telah menjadi keinginan Tuhannya, pencipta dan pemeliharanya. Nah, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Saya akan mengutip dua ayat saja. Yang pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna wa'dallahi haqqun. Yang artinya sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Bukan. Ayat yang kedua yang saya akan kutip, ya, saya bawakan untuk menegaskan bahwa ya, manusia itu pasti akan sampai pada kesempurnaannya karena kita membacanya sebagai janji Allah. Ya, baik secara rasional kita bisa memahaminya atau membuktikannya, ya kan? Bahkan secara tekstual. Nah, secara tekstual itu misalnya dengan kita bersandar kepada dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman selain ayat yang tadi Anda bacakan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In kana wa'du rabbina lamaf'ula." Yang artinya sesungguhnya janji pemelihara kami pasti terlaksana, terrealisasi. Lamaf'ula itu terrealisasi. Kalau ayat pertama yang bunyinya inna wa'dallahi haqqun, itu untuk ingin mengatakan bahwa ketetapan janji Allah itu sudah ditetapkan, tapi belum terjadi. Sebagai sebuah hukum, sebagai sebuah keinginan, sebagai sebuah rencana, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum terlaksana. Di ayat yang kedua Allah mengatakan bahwa janji Allah itu pasti akan terlaksana. Ya, istilahnya kalau di ayat pertama, kalau pakai meminjam pendekatannya para filsuf, ya, filsuf Muslim tentunya. Kalau ayat yang pertama itu Allah menyinggung tentang kepastian secara teori, sementara ya, kalau ayat yang kedua Allah menjelaskan tentang kepastian manusia akan sampai kesempurnaannya secara praktis, gitu. Jadi kadang kalau kita manusia, ya, bisa menetapkan dan meyakinkan orang kebenaran sebuah rencana, tetapi kita tidak bisa memastikan terjadinya. Ya kan? Ini pasti nih akan terjadi. Pasti kita akan jawab dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ya kan? Nggak berani bahasa Indonesia. Supaya lebih berkah. Wallahu a'lam jawabannya pakai bahasa Arab.
Nah, jadi apa solusinya? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, ketika manusia itu harus ya sampai kepada tujuannya, sementara dirinya sendiri tidak sanggup mengantarkan dirinya sendiri kepada kesempurnaan itu, nah, tentu saja di sini Allah harus membantunya. Nah, bagaimana? Tadi kan masalahnya apa? Bukan pertanyaannya ya, masalahnya. Ya kan? Masalahnya adalah bahwa manusia itu harus tahu apa tujuan atau kesempurnaan hakikinya. Jalan mencapai kesempurnaan hakikinya dan apa saja faktor-faktor yang menghalanginya. Jadi persoalan manusia ya sehingga dia ada kemungkinan tidak sampai kepada kesempurnaannya itu adalah ketidakmampuannya untuk mengungkap atau menjawab ya atau mendapatkan solusi atas tiga persoalan hidupnya itu. Kan gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mesti membantu. Kenapa? Ya. Karena Allah sendiri yang menetapkan tujuan hidupnya. Karena Allah sendiri, ibaratnya kalau salah satu ulama mengatakan, karena Allah sendiri yang memerintahkan manusia untuk sampai kepada tujuannya. Maka Allah harus memberitahukan kemana dia harus pergi. Bagaimana dia harus pergi, dan apa saja yang harus diantisipasi agar dia berhasil. Apa saja halangan-halangan yang harus diantisipasi agar dia berhasil. Nah, apa itu? Ya udah pemberitahuan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjuki manusia? Dalam istilah akidahnya disebut apa petunjuk Allah itu? Wahyu. Ya. Selanjutnya, ya, kita dapati dalam keterangan kajian akidah, ya, wahyu itu ya diterima atau diberikan kepada manusia itu dengan dua cara. Karena manusia itu tidak memiliki kapasitas atau kemampuan yang sama untuk menerima wahyu dengan cara yang sama. Ya, sambil lihat-lihat anak juga sambil mata ke anak, telinga ke saya. Sekaligus pikiran. Ya, saya ngerti ya. Ya, dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Ya. Kita ini disuruh mengingat Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Tapi Tuhan sendiri memecah perhatian kita. Kita harus perhatian ke diri kita. Kita harus perhatian ke keluarga kita. Ya kan? Ya, bukan saja disuruh untuk memperhatikan itu semua. Ya kan? Tapi emosi-emosi kita harus diberikan. Kan kita nggak pernah kan cuma merhatiin anak. Tapi kita juga merhatiin anak karena cinta. Nah, cinta itulah yang membuat kita bisa melalaikan Tuhan. Gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi kita ini harus pintar-pintar mampu, ya kan, perhatian ke Tuhan, juga dengan cinta, perhatian juga ke keluarga, juga dengan cinta. Kan gitu. Nah, saya tetap menggunakan logika bahwa persoalan hidup kita, tuntutan itu, pasti ada dua. Yang satu fondasi, yang satu bangunan. Nah, perhatian ke Tuhan bersama dengan kecintaan Muhammad wa ali Muhammad. Nah, perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kecintaan kita kepada Allah itu adalah fondasi hidup kita atau bagian dasar dari hidup kita, sedangkan perhatian kita kepada keluarga sekaligus kecintaan kita dan seterusnya kepada keluarga itu adalah salah satu bagian dari bangunan hidup kita. Sebagaimana Allah mengatakan, mengajarkan itu kepada kita, bahwa mukmin itu adalah orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibandingkan keluarga mereka, anak istri mereka, dirinya sendiri bahkan kan. Nah, dari sini ulama itu membagi bahwa hidup kita itu terbagi dua. Ada pondasi, ada bangunan. Ya. Oh, tadi ada yang mau ditanyakan, silakan. Aku ingat ya, takut lupa nanti. Jadi ya, terkait korelasi dengan riwayat yang disabdakan oleh Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Ketika beliau menyatakan rahimahullahu man arafah min aina wa fi aina wa ila aina. Ya. Itu kan ada korelatif dengan apa yang disampaikan barusan. Yang kedua, ketika Imam Ali juga menyatakan pun Anda berlogika
syarrun nas wa kun inda rabbika khairun nas wa kun inda nafsika syarrun nas wa kun inda nas ahadun minan nas. Nah, artinya mau mengingat terkait riwayat ini, artinya juga saya minta barangkali Ustadz nanti memberikan satu pandangan filosofis terkait dengan ini, artinya secara logik dan secara referensial tekstual. Itu, Ya, baik, nanti ya. Asal memang sangat relevan ya dengan pembahasan kita. Ya, baik, saya teruskan. Nah, pertanyaannya kemudian, persoalannya kemudian adalah bagaimana manusia itu dapat mengakses wahyu, ya, atau bagaimana manusia itu bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Jadi Allah itu hanya satu cara, ya. Jadi istilahnya memberi dengan satu cara. Ini ada pembahasan yang menarik, ya kan, dalam kajian filsafat kenabian, ya. Ini berhubungan dengan ketika Allah itu zat yang satu dan sederhana, artinya nggak punya bagian, maka setiap yang muncul dari dia juga nggak pernah banyak, nggak pernah kontradiksi, nggak pernah banyak lah, macam-macam, kan gitu. Nah, itu ada kajiannya sendiri. Maka ketika Allah itu zat yang maha satu, ya, tunggal dan sederhana, satu itu ada dua ya maknanya bagi Allah. Ya, seringkali kalau secara di ayat kita menemukan istilah wahid sama ahad. Wahid itu menunjukkan Allah tunggal, nggak ada Tuhan kedua, ketiga. Jadi menafikan bilangan, ya kan, dari Tuhan. Nah, kalau ahad itu menafikan ketersusunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bagian-bagian. Nah, itu yang kemudian disebut dengan satu murni, ya. Nah, setiap yang satunya murni, pasti apapun yang keluar dari dia atau pekerjaan apapun atau makhluk apapun itu pasti satu. Gitu. Nah, jadi kalau kita ngeliat di alam materi ini ada macam-macam, itu sebagian bukan pengaruh Tuhan. Kan gitu. Bukan langsung dari Tuhan. Artinya kalau bahasa yang kemarin itu, kalau masih ingat, bukan kehendak langsung dari Tuhan. Jadi makhluk itu satu. Gitu. Dan seterusnya lah. Saya nggak mau bahas lebih jauh. Walhasil, ya kan, Allah pun menunjuki manusia dengan satu cara, yaitu wahyu. Tapi karena manusia itu memiliki kapasitas yang macam-macam, maka dalam penerimaan wahyu itu masalah manusia berbeda-beda. Sebagian menerima wahyu secara langsung, ya kan? Sebagian lagi menerima wahyu lewat orang yang menerima wahyu secara langsung. Siapa itu orang yang menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah nabi disebutnya. Al-Qur'an menyebutnya dengan nabi. Di sini di poin kedua ini tidak ada pembahasan yang ya agak rumit-rumit gitu, tidak ada sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lain ya. Kayak gitu. Jadi nabi itu adalah, nah di sini kita memahami bahwa pentingnya nabi ya. Jadi nabi itu, nah, jadi kalau tidak ada nabi, maka tidak ada orang yang selain nabi yang dapat menerima wahyu atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia tidak mendapatkan itu, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan penciptanya, yaitu kesempurnaannya. Kalau dia tidak sampai kepada tujuan penciptaannya, ya kan? Nah, itu berarti apa? Disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan, bahkan dia menjanjikan, ya, memastikan, ya, janji itu ambil maknanya dengan kepastiannya. Jadi Allah sendiri yang memastikan Allah akan sampai, ya. Nah, bagaimana orang yang tidak bisa menerima wahyu secara langsung itu bisa sampai kepada kesempurnaannya? Nah, makanya Allah kirim orang yang bisa menerima wahyu dengan apa namanya, dengan secara langsung, ya kan, untuk bisa menyampaikan wahyu itu kembali, ya kan, dengan segala metodenya, termasuk diantaranya kan kita tahu Nabi juga sebagai apa? Sebagai contoh, suri tauladan. Nah, itu salah satu cara Nabi untuk menjelaskan wahyu atau menyampaikan wahyu. Ya. Jadi wahyu itu, Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu dapat yang tidak bisa menerima wahyu secara langsung dapat mengerti atau mendapatkan petunjuk dari Allah yang berupa wahyu itu, kan gitu. Nah, di sini
ada keterangan berapa sih jumlah nabi itu seluruhnya, ya. Nah, dalam salah satu tulisan Ayatollah Taqi Misbahyazdi itu menyebutkan, ya, kalau nggak salah di daras di buku akidahnya itu dia menyebutkan bahwa jumlah nabi ini menurut versi ulama Syiah, ya, ahli sejarah Syiah, itu 124.000, ya, 124.000 nabi. Ya. Kalau misalnya tanya itu nabi, kalau rasulnya berapa? Ya, nabi itu sebenarnya umum, ya. Jadi nanti rasul itu dari yang 124 itu. Jadi dari 124 itu nanti ada nabi yang juga sekaligus rasul. Jadi punya fungsi dua, ya. Nah, tapi saya di sini tidak akan menjelaskan secara detail apa perbedaan nabi dan rasul, ya. Nah, setahu saya nabi itu kemudian yang 124 itu 124.000 itu terbagi menjadi ada yang nabi saja, ada yang nabi sekaligus rasul, dan ada juga nabi rasul ulil azmi. Salah satu hadis yang dibawakan sebagai dalil, ya, atau sebagai, ya, dalil untuk menguatkan ini, yaitu keterangan ini adalah riwayat yang bunyinya sebagai berikut. Ya, disebutkan dalam riwayat itu bahwasanya Abu Dzar, saya terjemahkan saja, ya, bahwasanya Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kam an-nabiyun, ya Rasulullah, berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, jumlah nabi, ya, itu ada 100.000, 24.000, maksudnya 124.000, ya. Nabi itu ada 124.000. Jadi dalam hadis itu dikatakan bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya, mengenai jumlah semua nabi yang diutus. Rasulullah mengatakan 124.000. Demikian poin kedua dari pembahasan falsafah kenabian, ya. Nah, kemudian kita perlu tahu juga, ya, yang juga menjadi poin penting dalam falsafah kenabian adalah bagaimana Nabi menunjuki, ya, bagaimana Nabi menunjuki manusia. Sebagian pemikir Barat, ya, kenapa saya tidak mengutip atau yang menjadi pembanding, ya, pemikiran yang saya bawakan ini itu pemikiran yang benar tentunya. Tapi saya tidak bawakan sebagai pembanding pemikir di kalangan muslimin juga. Karena memang abu-abu salahnya. Kalau pemikir Barat itu yang saya kutip ini yang bawakan benar-benar salah, kan gitu. Dan ini bisa menjadi pembanding 100%. Pembanding itu lawan, yang dari lawan itu kita bisa paham yang benar. Ya, kalau dalam bahasa riwayatnya itu disebut bid, God sama dal, bid. Ya, zamannya al-bedad. Dalam riwayat dikatakan bahwa al-asya tu'rafu bi'abdadiha. Sesuatu itu bisa dikenali dengan lawan-lawannya. Gitu. Ya benar. Kadang kita tidak bisa memahami secara langsung suatu masalah, tapi ketika kita tahu lawannya, kita bisa tahu, kan gitu. Ada juga pepatah, ya, kalau pengen tahu ngerasain pentingnya sehat, rasain nggak enaknya sakit. Gitu. Kalau mau, ya, dan seterusnya. Nah, saya akan bawakan pemikiran lawannya dulu, yang berbeda dulu. Dan yang saya bawakan adalah pemikiran Barat. Ya. Sebagian pemikir Barat itu menolak wahyu. Menolak wahyu. Ingat, di poin sebelumnya, bahwa Nabi itu penting karena terkait petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya, ya, sebagaimana di prolog pembahasan kedua ini sudah saya sampaikan, bahwa Nabi itu manifestasi dari rububiyah Allah. Jadi sebenarnya rububiyah Allah itu adalah wahyu itu. Penunjukan Allah, wahyu itu.
Tapi kemudian wahyu itu kan tidak bisa diterima oleh semua orang, ya kan? Makanya mesti ada manifestasinya, yaitu Allah mengutus manusia yang siap menerima wahyu secara langsung agar dia menyampaikan kepada manusia seperti kita, ya, dan lain-lain yang tidak bisa menerima wahyu secara langsung. Para pemikir barat itu menolak wahyu berdasarkan argumen sebagai berikut. Perhatikan. Wahyu itu, ya, itu membawa keterangan tidak keluar dari dua macam keterangannya. Dua jenis keterangan. Jadi mereka menolak wahyu berdasarkan argumen sebagai berikut. Dan antum kalau wahyu sudah tertolak, ya nabinya sudah tertolak dengan sendirinya. Ya kan? Nah, kalau orang barat itu menerima nabi, sudah bisa diketahui. Nabi itu udah kayak seperti wayang aja, nggak ada maknanya. Orang baik biasa, ya kan, orang baik biasa gitu. Orang-orang soleh. Kalau kita kan tidak. Nabi itu betul-betul sangat, apa ya, posisinya itu sangat penting banget, urgen. Ya kan, sehingga, iya. Jadi kayak Tuhan pun tidak berharga kalau nggak ada nabi. Artinya tidak dikenal nilainya, kan gitu. Ya kan? Ada riwayat dari Imam Ali menegaskan, begitu juga Nabi tentang Imam Ali atau A'immah. Imam Ali dulu ya. Imam Ali pernah mengatakan, karena nabi lah Allah itu dikenal, diketahui, dikenal, dipuji dan seterusnya. Nah, apa argumentasi orang barat? Wahyu yang diturunkan oleh Tuhan yang kalian yakin itu membawa keterangan tidak keluar dari dua. Apakah bisa dipahami oleh akal atau tidak? Paham? Maksudnya? Ya. Nah, dua kemungkinan. Kalau bisa dipahami oleh akal, buat apa lagi wahyu diturunkan? Orang akal bisa paham kok. Anda mengatakan bahwa wahyu itu penting karena manusia tidak bisa. Ya, itu asumsi Anda. Saya akan tolak dengan jawaban ini. Ini juga bisa diposisikan sebagai jawaban barat terhadap argumentasi pembuktian wahyu atau nabi. Wahyu diturunkan, dia membawa keterangan, apakah keterangan itu bisa dipahami oleh akal atau tidak? Kalau bisa, buat apa lagi wahyu diturunkan? Kalau tidak bisa, juga untuk apa diturunkan? Tidak bisa dipahami oleh akal. Paham ya? Oleh karena itu, wahyu itu tidak lebih dari hayalan, pikiran kosong, hayalan atau apalah, ya, kayak gitu. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu, atau orang yang malas untuk berusaha mencapai kesempurnaannya, orang yang tidak mau menggunakan indera dan pikirannya atau akalnya untuk meraih kesuksesan atau masa depan. Nah, orang-orang yang malas ini kemudian dia berpikir, kita bergantung sama wahyu aja. Itu menurut barat, ya. Nah, jadi gambaran-gambaran yang sebelumnya kita bangun, ya, dan itu tentunya yang dibangun oleh Islam lewat para ulama, sebelumnya lewat nabi dan a'immah, kemudian ulama yang membawakan tentang bagaimana apa alasannya nabi itu diutus, pentingnya nabi itu kan manusia kan tidak mampu, kan gitu. Kalau menurut mereka ketidakmampuan manusia itu karena muncul dari rasa malas saja, gitu. Dan di bumi ini kita ini temukan orang-orang yang istilahnya tidak menghargai dirinya, tidak mau berusaha dan tidak mau memaksimalkan akalnya, pikirannya, gitu. Ya tentu saja ada pengaruh-pengaruh eksternal ya, misalnya budaya, ya kan, sehingga orang itu tidak menggunakan akalnya secara maksimal. Nah, terus kemudian mereka ngambil kesimpulan begini, maka ketika manusia itu membangun harapan untuk masa depannya, bahasa kitanya apa? Mahdawiyah. Kan kita meyakini kan bahwa Mahdawiyah itu ada di semua agama, ya kan? Ada di semua aliran pemikiran. Artinya apa? Mahdawiyah itu harus diterjemahkan sekedar harapan masa depan, nggak lebih dari itu. Nah, jadi menurut pemikir barat, ketika manusia itu membangun masa depannya, konsep tentang masa depannya, menggagas pemikiran tentang masa depannya,
itu mau tidak mau, karena wahyu itu sudah tertolak. Ya kan? Masa depan itu hanya bisa dicapai oleh manusia dengan mereka membangun pemikiran, landasan pemikiran yang lain. Satu, rasionalitas. Dua, empirisisme. Kedua, humanisme. Ya, ibu-ibu masih fokus? Ya. Boleh nanya, Pak? Ya, silakan. Saya pernah baca satu video lah. Itu pertama bagaimana pakai mic ya supaya mendapatkan perhatian. Mau nanya bagaimana? Enggak malah ini. Pakai ini aja. Pakai ini aja. Bagaimana kan pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagaimana cara menjawab dari orang-orang Barat mengenai pertama kalau di dalam agama Islam itu berarti setiap orang yang terlahir di dunia ini ancamannya adalah kecuali dia mengikuti ajaran Islam itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaannya adalah tidak mengenai paradoks Tuhan. Tuhan kan bukan paradoks sih sebenarnya di dalam agama nggak cuma di Islam aja, di Kristen juga di mana-mana juga di dalam agama itu Tuhan kan membuat Tuhan itu azabnya sangat pedih, tapi di satu sisi dia maha penyayang gitu kan. Itu bagaimana itu kan menjadi satu perdebatan di kalangan Barat mengenai bagaimana kita menjawab. Ya kita serahkan kepada Islam aja. Ini kayaknya tidak sesuai konteks pembahasan. Ya, apa nanti aja ya? Ya kan di akhir ya. Ini saya senang dengan dapat pertanyaan ini ya kan. Itu mutahari di buku Keadilan Tuhan itu ya kan panjang lebar itu bahas itu. Ya kan nanti kita bahas ya di sini ya. Ya apa ya? Anda lanjutin. Nah, maksudnya kan ada mengenai wahyu juga kan maksudnya. Iya. Tapi itu perlu fokus tersendiri ya. Misalnya pasal tersendiri untuk dipahami. Nah, jadi sekali lagi, ketika Barat itu memiliki pandangan seperti itu, yaitu tidak menerima wahyu dengan dalil tadi, ya, apakah mereka ini punya konsep masa depan? Ya punya, tapi masa depan itu hanya bisa dibangun berdasarkan rasionalitas. Ya, artinya sudah fokus kepada akal, gunakan akal maksimal, berpikir secara rasional, secara maksimal, gitu. Mereka percaya banget, kan gitu. Terus kemudian empirisisme, ya kan, gunakan hasil apa istilahnya, penelitian. Ya hasil penelitian ilmu pengetahuan. Humanisme, ya tentu saja, ya kan, ya bersandar kepada kemanusiaan itu sendiri. Jadi di sini mereka dengan artinya, ya kan, menolak agama, menolak rububiyah Tuhan. Ya kan seperti sebelumnya sudah kita bahas gitu. Ini adalah salah satu bentuk istilahnya apa ya? Keyakinan yang dulu diyakini oleh orang kafir Quraisy, ya kan? Kalau bahasa dulu waktu masih Sunni ya, jahiliyah modern kan gitu. Kalau jahiliyah dulu itu penolakan rububiyah tapi diserahkan rububiyahnya kepada Latan dan Uzza. Kalau yang modern ke manusia itu sendiri. Gitu. Iya, humanisme dan seterusnya. Nah, menurut Islam, baru ini kita coba untuk memahami menurut Islam. Ya. Jadi kalau Barat ya membangun Mahdawiyah itu masa depan manusia, ya mereka bersandar kepada tiga tadi. Nah, kalau menurut Islam sendiri bagaimana? Ini menurut Islamnya artinya terkait dengan bagaimana Nabi menunjuki manusia, kan gitu. Nah, kalau versi Barat, bagaimana manusia itu sampai kepada kesempurnaannya? Artinya bagaimana manusia menunjuki dirinya sendiri. Rasionalitas. Ya, kalau kamu belum bisa berpikir secara rasional betul, ya bersandar kepada para filsuf.
Kalau kamu tidak bisa apa namanya berpikir empiris, artinya melakukan penelitian, ya kan? Ya udah terima hasil temuan-temuan para ilmuwan. Seperti siapa? Ya penemu lampu apa yang kayak gitulah, ya kan? Gitu. Nah, Islam sendiri, ya kan, berdasarkan apa, prinsip apa, ya kan, agar manusia itu dapat sampai kepada kesempurnaannya. Ya. Nah, ini terkait sama persoalannya dengan bagaimana Nabi itu menunjuki manusia. Nah, kalau kita, ikhwan akhwat sekalian rahimahullah, qad aflaha man shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kita perhatikan argumentasi ya, para pemikir Barat ya untuk membuktikan klaimnya penolakannya terhadap wahyu, nah kita bisa ngambil kesimpulan bahwa wahyu itu karena mereka meyakini, kesimpulan dari argumentasinya, mereka meyakini bahwa wahyu itu mengambil posisi yang bertentangan atau mengambil posisi berhadapan dengan akal. Gitu. Jadi seolah-olah kamu pilih wahyu atau akal. Gitu. Akal udah nggak sanggup. Sebenarnya, ya kan, seperti apa aslinya Islam itu melihat akal itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami selanjutnya. Menurut ulama kita, hampir semuanya itu membuat tulisan, ya, karya ilmiah yang menjelaskan ya, tentang bagaimana Nabi itu menunjuki manusia. Nah, alhasil tidak sebagaimana yang digambarkan oleh argumentasi pemikir Barat itu. Yang Islam itu diposisikan berhadapan-hadapan atau wahyu diposisikan berlawanan dengan akal. Ya. Islam itu datang atau wahyu datang bukan untuk menyingkirkan akal dari perannya. Ya. Mungkin kita pernah tahu tentang yang namanya abad kegelapan. Pernah dengar ibu-ibu abad kegelapan? Ikhwan pasti udah pada tahu ya abad kegelapan. Ya. Abad kegelapan itu sebagaimana yang kita tahu itu nggak sebentar, ya, bukan 1 atau 2 abad. Kalau tidak salah, abad kegelapan itu 11 abad. Dari abad keempat, ya abad kelima sampai abad ke-14. Karena ke-15 itu abad pencerahan yang disebut dengan Renaissance, ya kan? Nah, dari abad pertama sampai abad keempat itu zamannya Plato, Socrates, kan gitu. Nah, kenapa disebut abad kegelapan dari abad kelima sampai abad ke-14 itu? Ya, dikarenakan saat itu gereja, ya, istilahnya agama, itu mendapatkan kesempatan menguasai segala aspek kehidupan manusia. Iya, kan kayak gitu. Nah, di situ betul-betul tampak sekali mereka menampilkan bagaimana agama itu, ya, bagaimana Kristen itu agama, ya, sebagai wakil dari agama saat itu, ya orang Barat memahaminya itu agama, ya, kerajaan, kekuasaan agama. Itu menunjuki manusia betul-betul berhadapan dengan ilmu pengetahuan. Mereka yang kalau gereja sudah memberikan pendapat tentang sesuatu, itu harus diterima, ya, harus diterima mentah-mentah. Kalau misalnya ada ilmuwan yang membantahnya atau filsuf yang membantahnya secara rasional atau secara ilmiah, yang paling terkenal itu kisah Galileo. Galileo itu katanya dibunuh oleh penguasa yang didukung oleh gereja karena Galileo itu mengatakan bahwa matahari itu yang pusat dan bumi itu yang melilingi, kan gitu. Nah, di situ ada cerita menarik, ya kan? Kenapa kamu mengatakan itu? Ya kan? Ya karena saya melihat dengan teropong, kan gitu. Nah, terus gereja mengatakan di pengadilan, loh, kamu teropongan itu bisa salah. Nah, saya akan tunjukkan teropong itu nggak bisa salah. Dipakai ngelihat gunung, ya kan?
atau ngelihat apalah waktu itu. Nah, coba kamu lihat. Dengan teropong ini, kamu bisa melihat ada rumah di sana? Iya. Yakin nggak itu di situ ada rumah? Saya yakin. Katanya kamu yakin teropong nggak bisa salah. Apa bisa salah? Kenapa kamu yakin dengan teropong ini? Ya kan? Nah, begitulah saya melihat matahari itu dengan teropong ini. Akhirnya diajak ke tempat yang paling tinggi, dan di sana betul-betul, tapi tetap, ya kan, nggak tahu ceritanya Galileo itu tetap divonis mati, dan akhirnya dia dibunuh. Nah, itu menggambarkan kepada kita tentang ya yang relevansinya, kecocokannya dengan materi kita itu adalah bagaimana agama itu, ya kan, atau gereja berdasarkan wahyu menunjuki manusia, ya, menunjuki manusia. Betul-betul memposisikan wahyu atau agama berhadap-hadapan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Nah, setelah ini kita pahami, kembali kepada pertanyaan, Islam sendiri bagaimana? Nabi sendiri menunjuki manusia bagaimana? Kan gitu. Apakah juga berhadapan-hadapan dengan akal? Menurut Islam, Nabi menunjuki manusia dengan cara menyempurnakan akal dan indranya. Nah, dari kalimat ini, ya, kita pahami bahwa Nabi tidak memposisikan dirinya berhadapan-hadapan dengan akal. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan bahwa Nabi itu menunjuki manusia dengan menyempurnakan akal? Ya, wahyu, meskipun manusia butuh, tetap saja baru akan menjadi petunjuk, ya, baru akan menjadi petunjuk atau akan menjadi petunjuk kalau akal manusia paham, betul tidak? Iya, gitu. Nah, lalu apa yang dimaksud bahwa manusia itu tidak bisa menunjuki dirinya sendiri, sehingga butuh wahyu dan akhirnya juga butuh nabi? Gitu. Ya, keterbatasan di dalam memperoleh, ya kan, memperoleh. Jadi butuh bimbingan. Jadi dengan kata lain, ya kan, bahwa akal itu, kekuatan manusia untuk memahami itu, dia butuh bimbingan. Jadi fungsi nabi itu adalah sebagai pembimbing manusia, atau dengan kata lain, dia datang untuk menyempurnakan manusia. Dia membantu manusia agar bisa memahami. Jadi yang memahami tetap akal. Gitu. Jadi lucunya, ya kan, orang Muslim sendiri, ya, seperti banyak di antara ahli agama di Wahabi, gitu. Mereka itu punya klaim bahwa mereka menerima agama, ya kan, menerima wahyu tanpa akal. Maksudnya apa? Akal mah saya nggak paham, nggak habis pikir saya. Kok kamu bisa nerima? Pakai apa nerimanya? Jadi seolah-olah dia mengatakan saya lagi tidur, tapi saya paham sesuatu. Kamu lagi tidur, lagi pingsan, atau lagi tidak sadar, kamu bisa paham apa yang terjadi, apa yang diomong, apa yang terjadi, dan sebagian yang terjadi itu adalah omongan-omongan orang yang ada di sekitar kamu bisa paham. Bisa kamu ceritakan lagi dengan detail. Kalau cuman copy paste ya mungkin aja bisa ya. Ini dengan detail seperti kamu mengerti. Ya kan? Kan nggak bisa. Kalau sekarang kamu kok bisa, berarti kamu paham. Inilah kehebatan wahyu. Inilah kehebatan nabi. Gitu. Nah, makanya kalau kita masuk lagi mengingat pembahasan nabi secara khusus, ya, tidak ada nabi yang diutus itu kecuali orang itu, ya, itu akalnya sudah sempurna. Jadi Allah itu tidak perlu lagi menyempurnakan akalnya sebagaimana nabi menyempurnakan akal kita, ya. Ngerti nggak? Jadi wahyu itu memang diterima sama akal. Gitu. Diterima sama akal. Nah, di sini ada yang menarik. Jadi kapan kita itu menerima wahyu seperti Nabi? Saat pada fase di mana akal kita itu sempurna. Gitu. Nah, di situ kita bisa mengklaim bahwa kita juga Muhammad. Iya itu. Iya. Nah, yang tadi, ya, pandangan Islam itu tentang bagaimana Nabi menunjuki manusia, ya. Nah, jadi sudah jelas ya, ya kan, kembali kita memahami bahwa Nabi itu menyempurnakan akal. Jadi wahyu itu
disampaikan, ya kan, sekaligus Nabi itu, ya kan, melakukan cara atau menggunakan cara menyampaikannya sehingga manusia itu akalnya bisa sempurna dan memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, Imam Ali Khamenei itu pernah mengatakan atau menyebutkan dalam sebagian tulisannya, ya, menurut Anda ketika dalam Islam itu, ya, ketika Islam mengatakan bahwa sholat subuh 2 rakaat sebelum wahyu diturunkan, sebelum Nabi mengajarkan, ya, ajaran Islam ini, ya, terkait dengan fikih tentunya, apakah akal bisa paham? Tidak bisa. Apa maksudnya tidak paham? Apakah secara potensi tidak bisa paham? Ya, sampai kapanpun tidak akan bisa paham. Ya, benar nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau secara potensi tidak bisa paham, maka sampai kapanpun akal tidak bisa paham. Nah, tetapi hari ini, ya, akal-akal muslimin itu paham, bisa menerima sholat subuh 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat bisa dia terima. Ya, tentunya bagaimana terima dengan argumentasi dalam fikih istidlal, ya. Gitu. Dan saya tidak akan membahasnya di sini. Nah, riwayat yang menjelaskan pandangan Islam ini adalah salah satunya saya akan kutip, dan ini sangat populer, riwayat yang sering dibawa oleh para ulama juga dalam rangka menjelaskan tentang bagaimana Nabi, ya, menunjuki manusia. Sebagian membawakan riwayat ini untuk menjelaskan persoalan pentingnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diambil dari hadis Imam Ali alaihissalam. Amirul Mukminin Ali alaihissalam pernah bersabda, ya, dalam ucapannya panjang, sabdanya panjang, saya akan mengutip penggalan, ya. Di sana Imam Ali mengatakan, wa yuthiru lahum dafainal uqul. Yang artinya, ya, para nabi itu datang untuk menyempurnakan bagi manusia apa yang disempurnakan dari manusia. Dafainal uqul. Dafainal uqul. Dafain, ya, itu adalah harta karun yang terpendam. Ya, harta karun yang terpendam. Antum bisa bayangkan, ya, harta karun yang terpendam ini ada ikhtilaf. Apakah harta karun, kalau harta karun, ya kan, harta karun itu, ya, ini ada kajian tafsir yang menarik nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Dafainal uqul itu arti bahasanya, ya kan, harta yang terpendam pada akal. Jadi, dafaina, harta yang terpendam fil uqul, pada akal, ya, di dalam akal. Nah, dafain itu apakah harta karun atau apa namanya, alam, apa namanya, emas yang di alam itu namanya apa? Bukan, emas yang ada di bumi, ya, kayak tambang. Itu kan belum bisa dipakai, kan? Belum berbentuk kalung, belum bentuk cincin, betul nggak? Kalau harta karun sudah bentuk cincin, sudah bisa dipakai. Nah, dafainal uqul itu sudah jadi, sesuatu yang terpendam di akal itu sudah jadi, tinggal dipakai aja. Jadi digali kemudian dipakai berbentuk cincin. Jadi dafain itu seperti harta karun atau tidak, masih bahan mentah, tapi bisa diolah dan dipakai. Jadi emas yang mentah, minyak yang mentah, kan gitu. Nah, sebagian penjelasan ulama saya menangkap, ya kan, saya ngambil kesimpulan bahwa ulama cenderung dafain itu adalah bahan mentah. Nah, Nabi yang menyempurnakan. Jadi Nabi yang menggali, menyempurnakan, sehingga manusia itu bisa, jadi dengan kata lain, Nabi datang untuk menyempurnakan potensi akal manusia. Gitu. Sampai sini jelas? Nah, kemudian itu kan faktor positif, ya. Jadi Nabi itu datang untuk menyampaikan wahyu. Nah, wahyu itu, ya, berfungsi untuk menyempurnakan akal manusia. Ya. Nah, akal manusia itu potensinya apa? Yang terpendam di manusia adalah kemampuan dia untuk memahami.
Jadi ternyata ketika akan dikatakan tidak mampu itu, artinya kemampuan itu baru berupa potensi. Gitu. Kayak begini, anak-anak kita itu sudah bisa ngobatin orang sakit belum? Belum. Tapi apakah dia punya potensinya? Iya. Kayak gitu. Jadi ketika dikatakan kamu tidak bisa ngobatin orang, butuh dokter atau butuh guru untuk bisa ngobatin. Artinya kamu bisa ngobatin, sekarang nggak bisa. Tapi nanti bisa kalau kamu mau belajar sama orang yang bisa. Gitu. Dan ternyata Nabi pun begitu. Gitu. Makanya diutus Nabi bukan malaikat. Jadi Nabi itu bisa kenal Tuhan. Ikhwan dan akhwat mungkin pernah dapat penjelasan ya, bagaimana kearifan, ma'rifannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu ada gambaran, ada penjelasan dari para urafa, ya kan, saya akan kutip, urafa pernah bilang gini, seandainya para wali Allah, wali itu termasuk nabi. Ya contoh yang paling pertamanya itu yang kita bisa jadikan contoh wali itu ya nabi pasti kan. Para wali itu kalau bukan tanggung jawab tugas yang Allah berikan, ya itu sudah naik ke langit semua tanpa harus dicabut nyawanya. Artinya dia nggak pernah naik ke langit tanpa terpaksa, dengan terpaksa. Akibat apa itu? Akibat ma'rifah dia. Jadi orang kalau tingkat ma'rifahnya kayak seperti kasab, itu ngebunuh gitu. Bunuh diri itu. Bunuh diri. Kan kayak gitu. Nah, kalimat ini, saya lupa riwayat atau perkataan ulama, perkataan Eropa. Itu kalau bukan ada takdir tanggung jawab, kamu tugas Nabi laksanakan, itu udah mencela. Kan gitu, sudah naik ke atas semua. Nah, Nabi itu datang, ya kan, selain untuk menyempurnakan akal manusia, ya, yang itu merupakan kalau kita bisa pahami itu sebagai faktor positif, ya. Jadi kalau manusia itu ingin sampai kepada kesempurnaannya, kita butuh dua faktor. Yang pertama, saya sebut itu dengan faktor positif. Perhatikan, apa itu faktor positif? Yaitu sesuatu yang dapat membantu manusia mencapai kesempurnaannya, faktor, tapi dia harus ada. Jadi keberadaan sesuatu yang dapat membantu manusia kepada kesempurnaannya. Nah, itu wahyu, petunjuk. Ya, keberadaan Nabi dan menyampaikan wahyu itu. Nah, ternyata itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup. Jadi Nabi pun selain memberikan petunjuk, Nabi pun ya membersihkan setiap rintangan ya yang dapat menghalangi manusia untuk sampai kepada kesempurnaannya. Nah, dari sini, nah ini yang disebut dengan Nabi menyingkirkan faktor negatif. Ibu-ibu kalau misalnya mau makan, untuk kenyang atau sehat ya tujuannya, itu butuh apa? Butuh apa? Ya butuh nasi, butuh makanan. Ya, itu namanya faktor positif. Ada faktor negatif. Faktor negatif itu sesuatu, dia menjadi faktor membantu kita untuk sehat, bukan karena ada, tapi harus tidak ada baru dia membantu. Misalnya, untuk sampai kepada kesempurnaan, misalnya untuk misalnya kita bisa makan harus ada makanan. Ada apa lagi? Ya, tidak adanya kuman. Nah, yang satu kan kita bilang ada, adanya makanan. Yang kedua apa faktornya? Bukan ada, tidak adanya apa? Bakteri. Piring harus kita bersihkan. Itu juga kita butuh. Nah, maka untuk bisa sehat kita butuh dua faktor. Faktor keberadaan sesuatu dan faktor ketiadaan sesuatu. Ya. Nah, dalam tataran praktis, ya apa yang kita dahulukan? Ketiadaan sesuatu itu. Jadi ketika sesuatu itu ketiadaannya membantu, itu yang kita dahulukan. Nah, oleh karena itu Imam Khomeini dalam salah satu bukunya
Ya, dia juga menyebutkan bahwa Nabi pun selain mengadakan faktor positif, juga dia menyingkirkan faktor-faktor negatif. Ya kan? Nah, disebutkan oleh Imam Khomeini dalam buku itu bahwa Nabi datang ya untuk membawa manusia atau membantu manusia dari belenggu. Jadi belenggu itu kalau ada menghalangi manusia kepada kesempurnaannya. Jadi harus tidak ada. Jadi mengangkat belenggu, ya, belenggu pribadinya, belenggu hawa nafsu, ya kan, atau belenggu kebodohan yang dapat menghalangi manusia kepada kesempurnaannya. Apakah belenggu itu hanya yang bersifat individu? Qad aflaha man shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Bisa tetap fokus. Ya. Imam Khomeini menyinggung dua, ya, bahwa Nabi pun membantu manusia tidak saja memberikan hal-hal yang dibutuhkan berupa faktor positif, tapi juga membantu manusia ya, dengan menyingkirkan faktor-faktor negatif. Pertama adalah faktor-faktor negatif yang ada pada di individunya. Kedua, faktor-faktor negatif yang menghalangi kesempurnaan manusia sebagai masyarakat. Karena sebelumnya sudah kita buktikan bahwa kesempurnaan masyarakat itu ada dua bentuk. Ada kesempurnaan individu dan kesempurnaan masyarakat. Nah, upaya Nabi, peran Nabi, fungsi Nabi, ya, dari dua sisi tadi, membantu manusia ya, dengan memberikan faktor positifnya, dan membantu manusia untuk sampai pada kesempurnaannya, dengan memberikan faktor negatifnya, atau dengan menyingkirkan faktor negatifnya, ini diisyaratkan, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya, silakan dicatat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin." Dari ayat ini yang artinya ya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ada 3 poin yang harus kita garis bawahi, ya. Jadi inti petunjuknya yang sesuai dengan pembahasan kita itu ada pada 3 kalimat. Jadi Rasul diutus, ya, pertama, yatlu alaihim ayatihi. Kedua, wa yuzakkihim. Ketiga, wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Ya, perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, di ayat surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini disebutkan fungsi Rasul. Rasul bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Itu untuk apa? Di sini 3 ya yang harus digarisbawahi. Dia membacakan ayat-ayatnya kepada masyarakat, kemudian mensucikan. Nah, yang tadi Rasul menghilangkan halangan-halangan, belenggu-belenggu pada pribadi, dan halangan-halangan dan belenggu pada masyarakat, ya, itu disebutkan, dijelaskan oleh ayat ini lewat kalimat yuzakkihim. Jadi yuzakkihim itu tazkiyah, membersihkan kotoran kan. Jadi dalam konteks
manusia mencapai kesempurnaannya adalah segala sesuatu yang menghalangi manusia kepada kesempurnaannya. Ya. Kalau itu tidak dilakukan, ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bahwa manusia itu akan selalu berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sudah sesat ditambahi disifati nyata. Yang lainnya, selain persepsi ini yang digambarkan oleh Allah dengan kesesatan, itu kesesatan hayalan, hanya dugaan kita aja. Termasuk diantaranya kalau orang masuk hutan, ya kan, terus dia tidak bisa kembali, itu juga kesesatan yang palsu. Kesesatan nyata ini yang dijelaskan oleh ayat ini, kan gitu. Jadi kuda sesat yang nyata. Paham? Apa yang maksud dengan kesesatan yang nyata? Yaitu ketika orang, ya, akalnya masih dalam bentuk potensi, masih bayi, padahal udah bangkotan dia. Maaf, bukan hanya udah dewasa, bahkan titel akademisnya doktor, tapi dia termasuk wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dia termasuk orang yang dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ya, saya baca kalimat ini, saya meminjam istilahnya Imam Ali Khomeini. Ya kan? Jadi ada orang yang pendidikan akademis tinggi, dia doktor, dia profesor, ya kan? Tapi dia tidak tahu. Gitu. Artinya akalnya itu tidak mampu memahami kecuali dugaan-dugaan saja. Ya kan? Apa itu kesempurnaan hakiki manusia? Bagaimana mencapai kesempurnaan hakiki itu? Kita ada yang dokter di sini? Gitu. Oh, jangan malu-malu. Ya. Anas pulang dari Iran ngaku S1. Kayak gitu. Ya kenapa? Karena memang selesai. Ya kan? Tapi nggak pernah dapat ijazahnya kan gitu. Sampai sekarang juga ternyata yang sebagian teman yang doktor gitu dari Iran ternyata belum megang ijazahnya. Gitu. Jadi dia kesulitan gitu untuk bisa melamar jadi dosen di perguruan tinggi kecuali di Sandra aja yang nerima. Karena Sandra itu kan satu yayasan dengan yang di Iran. Jadi kesesatan yang nyata itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika manusia itu tidak mampu. Jadi lebih kepada kesesatan itu bukan pada dosa. Dosa itu efek dari kesesatan ini. Nah, kesesatan ini apa? Yaitu ketidakmampuan akal menunjuki dirinya. Nah, kapan akal itu mampu? Ya kan sudah tidak sesat lagi ketika dia menerima petunjuk dari Nabi dan mengikuti Nabi. Itu konsekuensinya. Kan gitu. Jadi dengan kata lain, kesesatan ini bukan pada dosanya, efek dari tapi apa kesesatan? Kebodohan, jahil. Ya, oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy itu kan dikenal juga sebagai masyarakat jahiliyah. Demikian akhir dari pembahasan falsafah kenabian. Sederhananya gambaran tentang falsafah kenabian itu dalam kajian Mahdawi yang saya bawakan ini seperti itu. Silakan sebelum saya memulai pembahasan yang ketiga, lebih pendek dari yang ini. Tapi kalau misalnya keberatan nggak ada masalah, ya cukup. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang telah bersedia dan berkenan untuk memberikan materi kajian penjelasan dan saya salut dengan beliau dengan sabar menjelaskan materinya dan yang mestinya temanya ada 3. Yang pertama adalah falsafah penciptaan,
yang kedua bersifat penelitian, dan yang ketiga ini penelitian munculnya atau yang disebut dengan interior Faraj. Dan insya Allah di kesempatan lainnya yang jelas ini sudah ada dokumentasinya. Jadi ikhwan dan akhwat dapat melihat lagi, menyimak lagi di YouTube Husainiyah Bila Amal dengan tema tersebut. Tinggal satu tema lagi yaitu interior Faraj. Dan saya juga yang kedua berterima kasih kepada ikhwan dan kawan Bapak dan Ibu atas Ini copot apa Pak? dan Nanti aja. kontribusinya semuanya. Ini kita saling mendukung dan Husainiyah ini bukan milik pribadi. Husainiyah ini pada hakikatnya dan sebenarnya adalah milik umat kita Shahidul Asri wa Zaman Abdullah. Mudah-mudahan beliau Abdullah Syarif ridho dengan kita. Amin. Ya, dengan kesabaran kita, dengan kesolidan kita, dengan kesediaan ketulusan kita, sehingga kita bisa bersama-sama duduk dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan saya sebutkan adalah program ilahiyah yang memuat kegiatan ritualnya adalah puasa, kegiatan sosialnya adalah memberi buka puasa, memuliakan anak yatim, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka apa? Satu, dalam rangka supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam rangka kita menjadi hamba yang suka dengan ihsan, berbuat baik, dan Allah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita semua keluarga kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan yang berkah dan kita ini. Kita keluar dari bulan Ramadan ini sampai di bulan Ramadan yang akan datang, insyaallah panjang ini sehat walafiat. Kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ya seperti bayi lagi. Gak perlu jadi nabi. Ya, ada pengumuman besok ini kita kedatangan Polri dari Iran. Ya salah. Kedua. Ke sini? Bukan, tapi di Istiqlal. Oh. Nah, di Istiqlal acara itu kerjasama dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Agama kita, Bapak Presiden. Ya. Ya, di Istiqlal jam 8 acara dimulai. Artinya setelah malam. Nah, saya ditelepon sama pihak dari Sekjen ya, setiap hari. Kalau F1 Bekasi, F1 Bekasi bisa hadir bareng-bareng, kita bisa sewa bis berangkat bareng-bareng dari sini. Saya kira sih jam 7 ya, 1 jam sampai Istiqlal ya. Misalnya bisa hadir, saya ngajak Bekasi atau di Bogor atau di Karawang, bareng-bareng kita hadir di sini. Itu memang saya dadakan besok. Ya. Besok malam ya? Besok ya. Jadi bisa bawa keluarga juga. Ini dia musisi bisa ikut ya. Ya, keluarganya Ahmad, Musnafo, Sidang, semuanya kalau bisa menerima semuanya. Santo, ya kalau bisa hadir. Jadi tapi dikonfirmasi lagi ke saya mau hadir, saya hitung kalau sampai 25, 30
kita berangkat bareng-bareng naik bis dari sini. Ya, itu saja. Insya Allah ada lagi nanti menyusul. Dan acara kita alhamdulillah sudah 3 kali kita bisa masuk. Dari sini dari sini lagi. Insya Allah juga malam-malam nanti pada kita baca jurusan. Ya, malam yang lebih baik dari segi bulan. Saya ingat saya yang ayat Musa, ayat Said Sadar, Syahid Sadar, ayat Said Sadar. Bahwasanya malam Lailatul Qadar kamu jangan cari malam Lailatul Qadar. Jangan ditunggu, jangan dicari, tapi carilah anak-anak yatim. Carilah orang-orang yang tidak mampu. Carilah apa namanya dalam bisa memberikan sosial ya untuk masyarakat. Disitulah kita akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Dan Imam Ali bin Abi Thalib sedang kita tengah malam itu mendatangi rumah-rumah anak yatim, anak janda, orang miskin sambil memanggul beras dan juga bukan beras, apa itu ya. Dan untuk pintu orang-orang yang tidak mampu kemudian ditinggal oleh saya sampai berpikir gimana ya kalau usianya ini mengadakan apa namanya nggak harus tengah malam juga, misalnya jam 9, jam 10 malam maksudnya sampai jam 12 kita pilih di Bekasi ini siapa ekwan kita yang tidak mampu baru kita mampu. Nah itu saya pikir gitu. Jadi ya nggak tahu nanti kita bicarakan lagi dengan ekwan. Di musyawarahkan aja sekarang. Iya. Jadi pas malam-malam Lailatul Qadar saya pikir di malam 23 itu akhir aktivitas kegiatan kita di Indonesia seperti itu sampai lebaran, lalu nanti ada ya itu saya kira kegiatan yang mulia meniru paling enggak meniru Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam itu aja yang kita tiru. Nah itu saya kira bagus. Ada yang mau ditanyakan silakan. Masih semangat. Di tengah-tengah ada yang bertanya, cuman belum dijawab. Ya itu tanya tadi. Cuman Anda udah lupa pertanyaannya. Bisa diulang, Pak? Yang sederhana aja. Ya. Bagaimana pada di lingkungan barat ya, barat mengenai kalau manusia dalam agama itu manusia semuanya itu terancam neraka. Itu benar gimana Ya kayak benar bagaimana mungkin wal asri innal insana lafi khusrin itu ya. ya Manusia itu dalam kerugian. ya kan sesuatu yang negatif lah. Terus yang kedua mengenai paradoks Tuhan itu baik atau jahat, baik atau buruk terhadap manusia, karena bisa di sisi kita ditawarin surganya kalau Tuhan itu maha pengasih, di satu sisi ada kesalahan. Itu kan paradoks yang nggak bisa diterima akalnya filosofi barat gitu kan. Itu kan yang mereka menjadi tidak beragama kata kalian riwayat Satu-satu, Anda lupa. oh iya Enggak, Anda jawab dulu. Nanti Anda lupa pertanyaan dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada poin dari penjelasan Anda sejak awal yang bisa paling tidak menjadi dasar untuk membangun jawaban pertanyaan itu. Ya. Jadi manusia itu kan diciptakan, Anda menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang berikhtiar. Jadi manusia itu hanya bisa ya sampai kepada kesempurnaannya dengan ikhtiarnya. Nah, ikhtiar itu kesempurnaan manusia itu ketetapan Tuhan.
Jadi manusia itu memang menciptakan manusia itu untuk sampai pada kesempurnaannya, tetapi secara ikhtiar. Nah, di saat yang sama, ikhtiar manusia itu bisa menyebabkan manusia selain berhasil juga gagal. Gitu. Nah, di sini Anda menjelaskan, nah, kegagalan itu, ya kan, resiko dari, ya kan, resiko bentuknya di akhirat itu masuk neraka. Gitu. Nah, tapi di sini, ya, disinilah muncul pertanyaan, bagaimana manusia di satu sisi diarahkan ke sorga, ya kan, tapi juga ada manusia yang ke neraka, gitu. Faktanya ada manusia yang gagal. Nah, di sini perlu kita pahami, ya kan, terkait dengan ketetapan Tuhan atau kehendak Tuhan, manusia sampai pada kesempurnaannya. Ya, artinya begini, Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki manusia sampai kepada kesempurnaannya itu sebagai tujuan asli. Sementara manusia yang masuk ke neraka itu bukan tujuan asli atau bukan ketetapan asli, bisa dibahasakan kayak gitu. Ya kan? Karena jadi gini, manusia untuk sampai pada kesempurnaannya harus dengan ikhtiar, ya kan? Nah, ikhtiar itu ya kan berupa tawaran, kan gitu. Ke neraka atau ke surga, bukan dimasukkan ke neraka, juga bukan dimasukkan ke surga, tapi tawaran, berhasil atau gagal. Kan gitu. Nah, manusia ini harus ditawarkan oleh Allah dua sesuatu yang kontradiksi. Agar, ya kan, ketika dia ke surga, itu betul-betul pilihannya. Gitu. Nah, nggak kayak binatang lah. Binatang itu, dia juga memilih. Cuman pilihannya selalu satu, karena dia berdasarkan insting. Gitu. Nah, kalau manusia itu, bahkan, ya, itu ada sebagian orang itu, nah, mungkin kita juga pernah mengalaminya, kita memilih untuk sholat, pada di saat yang sama, ya, itu karena kita berhasil keluar dari dorongan untuk tidak sholatnya yang lebih kuat. Ngerti nggak? Kayak gitu. Misalnya lagi sholat subuh, saking ngantuknya kan, waduh, dorongan untuk tidur lagi itu paling enak. Kan kayak gitu. Nah, disitulah manusia dipuji. Kenapa? Karena dia tetap bangun dan sholat. Padahal dia nggak ngerasain nikmat sholat. Fisiknya tuh capek. Gitu. Kenapa? Tapi akalnya. Jadi akalnya itu udah sempurna. Nanti dia akan bisa mengembangkan dirinya. Dia sudah punya potensi untuk bisa merasakannya secara spiritual. Kan gitu. Sehingga sebagaimana ceritakan dalam beberapa hadis, ya kan, mereka ini menjadi orang-orang yang teguh. Gitu, orang yang teguh. Jadi godaan-godaan itu, bujukan-bujukan tarikan kepada keburukan itu tetap ada, tapi semuanya lemah. Kalau yang sekarang, dia masih ngerasain kuat, tapi dia tetap memilih. Pasti dia memilih itu murni karena akalnya, bukan karena nikmat. Tapi itu modal, gitu. Jadi kayak dia terpaksa, gitu kan, padahal tidak terpaksa. Jadi yang penting sebagai jawaban itu adalah kita membedakan antara tujuan asli dengan tujuan cabang, sampingan. Nah, tujuan cabang itu sebenarnya konsekuensi dari ikhtiar. Gitu. Jadi Allah menginginkan manusia sempurna, udah nggak ingin yang lain. Ingin gagalnya enggak. Tapi Allah menginginkan manusia mencapai kesempurnaan dengan ikhtiar. Nah, ikhtiar itulah yang memberikan, ya, memberikan akhirnya manusia memiliki potensi untuk gagal. Ya, bukan dari awal gitu loh. Manusia ditentukan ada yang berhasil, ada yang gagal. Enggak. Berapa? Iya. Nah, terus yang di segmen terakhir ini kan, yang kalau kan nggak menentukan manusia berhasil atau gagal, nah, ini pernah baca, pernah lihat juga di debat antara teisme dan itu. Jadi salah satunya mengapa dia teis, karena dia melihat di kan sudah ada kodam gitu ya. Kan berarti kan Allah itu, Tuhan itu bisa melihat dia itu perjalanan hidupnya, kan Tuhan bisa melihat masa depan gitu kan. Ya. Kalau satu individu itu sudah apa nanti
ke depan Allah melihat masuk neraka, kenapa Allah mintain buat dari sekarang? Itu pernah ada jawaban begitu sih, pernah ada tanya begitu. Iya. Dan itu juga sudah ada jawabannya kan jadi. Jadi mungkin apa namanya belum sampai jawaban itu ke antum mungkin. Ya artinya dari sudah ada pertanyaannya, jawabannya juga sudah ada kan gitu. Iya, dan ulama itu memberikan jawaban itu bahkan dari berbagai perspektif. Tapi tidak semua Anda bisa membawakannya di sini kan gitu. Tapi perlu kita ketahui, ini aja poinnya sederhananya, Allah sudah menetapkan itu artinya apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali setelah Allah tetapkan. Itu loh pengertiannya. Jadi nggak mungkin terjadi sesuatu itu kalau dia tidak ditetapkan Allah. Jadi istilahnya Allah yang menyempurnakan sebab. Sesuatu tidak akan terjadi kecuali sebabnya sempurna kan. Nah Allah yang menyempurnakan itu. Nah jadi ada kesan, ya kan. Jadi, nah, terus kemudian sama orang dipahami, ya kan ketika sudah ditetapkan, berarti ya buat apa lagi kita kerja, buat apa lagi kita berusaha. Ya. Padahal kerja kita itu bagian dari sebab-sebab yang Allah tetapkan, bagian. Gitu. Jadi bandingkannya dengan apa? Terjadi sesuatu, ya kan? Itu ada dua faktor. Ada sebab sempurna, ada sebab kurang. Apa itu sebab kurang? Sebab kurang itu bagian dari sebab sempurna. Terjadinya A, itu 10 sebab, 10 faktor. Ya kan? Nah, sebab sempurna itu apa contohnya? Ya, ketika 10-10-nya ini terjadi, pasti akun bayakun. Sebab tidak sempurnanya apa? Ya kan? Ketika cuma ada 5. Jadi 5 ini sebab tidak sempurna, bagian dari sebab sempurna. Kan gitu. Nah, antum bagaimana membandingkan sebab sempurna dengan sebab tidak sempurna? Jadi jangan dihadap-hadapkan. Jadi kalau Allah sudah menyempurnakan, ya kan, ya harusnya semua selesai, ya kan. Nah, sehingga buat nggak bisa orang menerima manusia itu sampai kepada kesempurnaan secara ikhtiar. Gitu. Ya kan? 5 ini sebab faktor, tapi akibatnya tidak akan terjadi karena belum ada yang 5 lainnya. Iya, yang menyebabkan. Nah, antum tahu yang 10 ini apa? Ya kan? Yang 9 makhluk, yang satunya Allah. Itu udah pasti ada. Iya, yang satunya Allah. Jadi Allah, kalau ada akibat, ada makhluk, yang terjadinya butuh 2 faktor, butuh 3 faktor, butuh 4 faktor, sampai banyak faktor, ya kan? Itu satunya Allah, yang lainnya makhluk. Di dalam Al-Quran juga ada. Iya. Kayak gitu. Jadi makanya Allah iya. Makanya Allah mati. Makanya Allah ya kan di dalam Al-Quran mengatakan ketika ada 5, ketika ada 4, artinya sudah tersedia faktor terjadi sesuatu 4, aku yang kelimanya. Yang nyediain 4 itu juga Allah. Tapi bukan dijadikan sebab yang cukup. Tetap Allah harus hadir. Itu rububiyah. Kan gitu. Nah, tadi ada perkataan dari Ustadz Ilyas yang Ana ingin ingatkan terkait materi Ana. Ya kan? Tadi Ustadz Ilyas, Bapak Ibu perhatikan ya, ini penting. Ya. Boleh minta mic-nya, boleh minta mic-nya. Ah, ini adiknya dikasih itu anaknya. Ya, kalau tidak salah, tadi Ustadz Ilyas mengutip ucapan ulama, perkataan ulama, ya tujuannya untuk memotivasi kita. Ya, jadi kalau kita ingin mencari di malam Lailatul Qadar, kita dipertemukan, kita diberi rezeki kembali dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, jangan cari Lailatul Qadarnya, tapi cari anak yatimnya. Kan gitu. Nah, saya ingin ini saya jadikan momen ini ucapan Ustadz Ilyas itu.
Ya, kayak gitu. Agama lain ngajarin kita nggak untuk menyantuni anak yatim? Kalau bahasa Ustadz Labib, kalau kita bilang iya, berarti kita seagama dong dengan orang Kristen. Apa bedanya? Muslim yang menyantuni anak yatim dengan Nasrani yang menyantuni anak yatim. Atau bahkan yang menyantuni anak yatim itu juga seorang yang ateis. Nah, ini yang menjadi muncul pertanyaan. Apakah sebatas itu ajakan Islam? Artinya Islam ketika mengajak baik hanya sebatas itu? Kalau Imam Muin mengatakan Islam itu agama revolusi. Jadi kalau menyantuni anak yatimnya, pernah dengar nggak ayat-ayat awal? Yang dianggap orang yang mendustakan agama siapa? Yukadzibu bidin itu man yadu'ul yatim. Apa yang dimaksud yadu'ul yatim? Iya. Ternyata menyantuni anak yatim atau tidak mengurusi anak yatim itu di ayat dalam tafsir contoh salah satu kejahatan ekonomi. Itu yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi pelaku kejahatan ekonomi itu dia akan mendapatkan dosa yang besar, ya kan? Karena salah satu pengaruhnya, dan itu yang membuat Allah murka. Karena efeknya adalah ya, apa? Ketidakadilan yang menimpa anak-anak yatim. Gitu. Jadi sekali lagi, ya kan, bahwa menyantuni anak yatim itu, kalau Bapak Ibu paham, itu bukan sebagai bangunan. Gitu loh. Sebagai bangunan. Apa fondasinya? Ya, komitmen sama Tuhan, komitmen sama Nabi, komitmen sama Islam. Nah, kemudian kita bangun bangunan itu. Kalau misalnya komitmen kita kepada Tuhan dan kepada Nabi menjadi dasar kita menyantuni anak yatim, itu yang tampak bukan sekedar santunan ke anak yatim. Yang terjadi bukan itu. Kalaupun yang terlihat hari ini itu, besoknya juga bukan itu lagi. Dengan kata lain, ketika fondasinya adalah komitmen kepada Tuhan, santunan anak yatimnya itu berbeda pasti. Yang lahir dari fondasi itu berbeda dengan yang dilakukan. Nah, dengan kata lain, orang yang Muslim ketika menyantuni anak yatim, itu santunannya ilahiyah, santunannya nabawiyah, santunannya imamiyah, santunan yang dilakukan oleh madawiyah. Salawat. Mat. Wow. Kan masih ingat ya, ada dua kesempurnaan. Jadi perbuatan baik apapun yang dilakukan, tadi juga ada dikutip kalau nggak dari Ustadz Ilyas juga. Jadi Allah itu senang hamba-hambanya berbuat baik. Itu juga bangunan. Ya kan? Apa fondasinya? Allah menginginkan manusia sampai pada kesempurnaannya. Ya, apa? Kesempurnaan individu dan kesempurnaan masyarakat. Itu prinsipnya. Kalau orang sudah tidak ingin menyempurnakan dirinya sebagai pribadi dan tidak ingin menyempurnakan masyarakatnya, maka perbuatan baik seindah apapun sia-sia, benar nggak? Iya. Jadi bukan pada berbuat baiknya ya. Jadi jangan fokus hanya kepada bangunan lah. Lihat fondasinya. Itu ukuran nilai. Kalau tidak diperhatikan, kita seagama sama orang. Kristen, Hindu, Buddha, paham nggak? Iya, apa bedanya? Karena kalau di sini kan ulama-ulama sini sebenarnya Allah tidak melihat banyaknya pahalamu, tapi banyak Allah ridho padamu. Iya, fondasinya. Iya. Itu berarti benar kan ya? Allah ridho padamu itu Allah ridho nggak masuk surga pada kamu misalkan gitu ya. Itu benar nggak dia pandang, tapi dia tidak melihat Allah, tidak melihat pahala. Nah, ginilah analoginya, ya kan? Antum seorang mukmin kalau dia berdasarkan fondasi yang kuat, keimanan yang kuat, tapi keimanan itu baru menuntut dia cuma baca doa.
Ya Allah, berilah rezeki kepada kaum muslimin dan manusia bangsa Indonesia. Di seberang sana sudah ada orang yang praktek, nyantunin orang kemana-mana. Mana Allah lebih ridho? Nggak pakai fondasi loh, nggak pakai keimanan. Kalau nggak pakai keimanan, bukan berarti tanpa motivasi sama sekali kan? Ada motivasinya, tapi bukan iman. Itu nggak dilihat sama Tuhan. Gitu. Yang kelihatan sama Tuhan itu ibarat pasir yang dilakukan oleh orang itu, artinya orang itu sedang menaruh pasir itu di batu licin. Kemudian ada angin. Topan anginnya, bukan angin spoi-spoi. Hilang. Itu Al-Quran yang ngomong. Nah, jadi ketika kita mencoba untuk memahami agama, pertama fondasinya dulu. Dan menurut ayat pertama, fondasi itu adalah rububiyah. Ya. Fondasi awal itu rububiyah. Berdasarkan sejarah Islam, dari ayat pertama itu rububiyah fondasi awal. Jadi kalau antum ngambil akidah, tauhid, ambil rububiyahnya aja. Yang lainnya itu taruh belakangan. Gitu. Kalau baca kenabian, ambil falsafah kenabiannya dulu, itu yang pertama. Tentang nabi itu ummi atau bukan, belakangan aja itu, Bang. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Jadi belum paham falsafah kenabian sudah bela-belain, ngeluarin ongkos gede, ngeluarin waktu gede untuk pembahasan-pembahasan yang cabang-cabang. Nah, itu yang membuat kita ini terbelakang dalam melangkah. Karena secara konsep aja, kita sudah mendahulukan yang kurang penting atas yang penting, gitu loh. Nah, itu yang sering diingatkan oleh Imam Khomeini. Iya. Nah, jadi penting ya, ikhwan akhwat itu ketika kita membagi selalu, nah ini kan cara logika sebenarnya, logis. Di dalam logika itu, kita diajari bagaimana pembagian. Kan gitu. Nah, kalau ikhwan akhwat mau belajar logika lagi, mengingat-ingat kalau pernah itu ahsan. Gitu. Jadi kadang jadi kemunduran ikhwan itu, kemunduran umat itu ketika dia jadi ibaratnya seolah-olah apa namanya berbuat baik itu hanya butuh pada konsep program. Ya kan? Nasihat ulama tadi dan riwayat-riwayat yang mengatakan atau ayat Allah menyukai orang yang berbuat baik, itu kan program. Islam sedang membangun konsep program, apa sih yang harus dilakukan? Kan gitu. Tapi Islam juga menyarankan orang untuk membangun konsep ideologinya. Dan itu yang pertama. Kan gitu. Nah, nanti jatuhnya apa? Rutinitas. Rutinitas itu apa? Kalau dalam konsep akidah adalah pekerjaan. Sementara kita tuh di awal sudah berbicara tujuan. Buat tujuan kita itu tinggi. Nggak bisa ditempuh, dilakukan, dicapai dengan perbuatan yang biasa aja. Sholatnya harus ilahi, puasanya harus ilahi. Dan bisa jadi anak yakin antum lebih cakep konsep ilahinya dibandingkan anak. Anak mah secara global aja. Gimana sholat ilahi? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa yang dimaksud itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat yang revolusi itu adalah bukan jadi sholat itu membangun spirit kan gitu. Orang itu nggak bisa diam dari kemungkaran. Kayak gitu. Nah, itu materi ketiga. Nabi setelah dibi'sah, iya kan? Nabi setelah dibi'sah, yang awalnya ngeliat orang zalim sedih, ya nasihat-nasihat sedikit lah, kalau itu saudaranya. Kan gitu. Tapi setelah dibi'sah, Nabi itu berpikir gimana orang itu tidak dizalimi lagi. Dan tidak berani orang melakukan kezaliman. Tatanan yang ingin dibangun. Itu setelah dibi'sah. Awalnya, respon Nabi terhadap kezaliman seperti masyarakat biasa. Sedih, ngadu. Tapi setelah turun wahyu, dia bergerak, dia berpikir, dia melangkah, nyusun program. Kan kayak gitu. Jadi, mesti supaya kezaliman. Jadi, kalau ilahi, yang kepikir sama kita bukan hanya program berapa anak yatim mau kita disantuni, ya kan? Gimana anak yatim itu jadi mandiri ke depannya. Sistem yang kita bangun, meskipun kita udah nggak ada, mereka masih tegak.
Nah, ini yang Anda pahami begitu. Jadi istilahnya orientasi kita kan kesempurnaan. Kan gitu. Jadi pertama itu harus kesempurnaan individu dan kesempurnaan masyarakat. Anak yatim kan bagian dari masyarakat. Nah, kalau di ayat itu, ini penjelasan dari Rahbar sendiri, Imam Ali Khamenei. Ya, jadi anak yatim itu menghardik anak yatim itu, ya kan, itu menyinggung tentang kejahatan ekonomi. Jadi orang yang tidak menyantuni anak yatim. Tadi pertanyaan itu apa? Agak berat kayaknya pertanyaannya. Ya. Ustadz Ilyas saja tutup acara. Ini bukan hanya tutup malam ini, tutup. Oh udah ya. Mungkin ada doa faraj. Ya, closing statement berarti bukan penutupan ya. Pelajaran terakhir ya, begitu bukan? Kesimpulan. Ya, qad aflaha man shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Ana biasa dengarnya itu di acara Indonesia Lawak itu loh. Iya, kan ada yang minta closing statement. Ya, baik ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, sebelum ditutup saya suruh menyampaikan closing statement. Alhamdulillah, ya kan? Nah, sekarang tinggal ditutup. Loh, tadi Anda sudah ngomong closing statement. Itu yang buruk-buruk. Closing statement maksudnya apa? Closing statement, udah ngomong. Oke, ya Anda paham sebenarnya. Ya sebenarnya tadi itu closing statement apa yang terkait dengan ucapan ulama yang dikutip oleh Ustadz Ilyas. Ya. Jadi mari sejak sekarang ya sebenarnya tujuan dari materi saya itu kalau diakumulasi ke materi ketiga ya marilah kita orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan ibu-ibu perhatikan ya, mulai sekarang mari kita berusaha ya menjadi orang yang ibadah ya untuk sampai pada kesempurnaan individu dan kesempurnaan masyarakat. Jadi ibadah kita adalah bagian dari gerakan revolusi yang kita bangun. Gitu. Paham ya? Kayak gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih atas selama ini perhatiannya dan keikutsertaannya. Semoga upaya kecil kita selama 3 pertemuan ini di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari penantian kita akan berakhirnya sahibul asr wa zaman ajalallahu taala karyul syarif. Ya, sekarang saya kembalikan kepada ketua host. Baik, marilah kita tutup dengan doa Subhanallah wa bihamdihi Allah